pertama saya ingin melanjutkan di dalam kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Kehidupan bersama dengan Roh Kudus di dalam kitab Galatia, pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan ke ayat yang ke-23. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Hari ini saudara kita akan masuk di dalam pelajaran di dalam buah roh, yang mana Roh Kudus sendiri membawa akan kehidupan kita untuk hidup bersama dengan Dia. Kalau saudara dan saya boleh belajar bersama-sama bahwa Tuhan memberikan akan rohnya kepada kita untuk bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam kisah, ya dikatakan di dalam 1 Korintus yang saudara bisa renungkan bersama-sama. Mari silakan Jufon slide saya yang ketiga. Ya, slide saya yang ketiga. Ini powernya off ya. Why like this? Ya, teknologi. Ya. Yang mana kita diajar bahwa Tuhan membawa kehidupan kita daripada kemuliaan kepada kemuliaannya yang lebih tinggi. Ada amin saudara. Setiap kehidupan daripada kita, Tuhan mau membawa. Hidup kita tidak hanya berhenti begini saja, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan akan kuasa, katakan bersama-sama kuasa. Tuhan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita, memberikan power, biar setiap daripada kita boleh hidup di dalam menghasilkan akan buah-buah. Yang mana di dalam buah yang kita boleh terima daripada Tuhan. Salah satunya yaitu buah akan kelemah lembutan. Sesuatu yang kita akan belajar hari ini. Di mana dikatakan, dikatakan kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya melalui pekerjaan daripada Roh Kudus. Ada amin saudara. Bahwa setiap daripada kita, kenapa Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan akan Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus yang akan menyertai kita karena Tuhan akan membawa kehidupan kita semakin hari semakin indah. Ada amin saudara. Setiap hari kehidupan saudara dan saya akan semakin indah di hadapan daripada Tuhan. Tidak hanya di hadapan daripada manusia, tetapi di hadapan daripada Tuhan. Setiap daripada kita akan mengalami sesuatu perubahan yang makin hari akan makin indah bersama dengan Dia. Berapa banyak ingat yang dikatakan yang dikatakan oleh Pastor Rajan di dalam retreat. Bahwa dikatakan yang pertama, bahwa power itu diberikan, power itu di dalam bahasa Grekanya dikatakan, yaitu yang pertama apa? Dunamis, katakan bersama-sama dunamis. Yang kedua adalah exousia, yang ketiga adalah apa? Kratos. Ya. Nanti saudara bisa membaca sendiri. Bahwa dikatakan di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 bahwa di mana kehidupan kita ada sesuatu kuasa yang bekerja sehingga di dalam kehidupan kita ada sesuatu kuasa yang membawa kita sanggup hidup setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Sesuatu kuasa yang kita diberikan oleh Tuhan untuk kita sanggup bisa menjadi saksi daripada Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu dinamis, seperti sesuatu dinamo kalau dikatakan. Ada sesuatu power, ada sesuatu kuasa yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga setiap daripada kita sanggup hidup di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua yaitu kehidupan di mana ada sesuatu authority. Ada sesuatu authority yang diberikan dalam kehidupan kita.
Tuhan memberikan sesuatu spiritual authority. Authority atas apa yang ada di sekitar kita. Tuhan memberikan sesuatu kuasa. Katakan bersama-sama kuasa. Sesuatu kuasa yang mana saudara dan saya ada sesuatu di mana kekuatan di mana kita berkuasa atas apa yang ada di sekitar kita. Berkuasa atas all principalities. Setiap daripada penguasa roh, penguasa udara, kita menguasai akan semuanya sehingga saudara dan saya tidak perlu takut. Tidak perlu takut apapun juga. Karena di situ Tuhan memberikan sesuatu spiritual authority kepada kita. Yang ketiga yaitu kratos. Di mana ada sesuatu mighty power dikatakan. Sesuatu mighty power yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan katakan, kalau kita menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada amin saudara. Ada sesuatu kuasa, working power daripada Allah sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Perlu saudara saya menyampaikan akan hal ini. Bahwa di dalam kehidupan kita ada sesuatu power. Ada sesuatu power yang sehingga setiap daripada kita ada sesuatu kehidupan di dalam kelemah lembutan. Ada sesuatu power yang mana hidup kita bisa ada sesuatu kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Apa itu lemah lembut saudara? Lemah lembut bukan berarti slow. Lemah lembut bukan speak softly. Kelemah lembutan bukan pada saat saudara hai. Ya. Itu bukan lemah lembut saudara, itu banci. Ada amin saudara. Setiap daripada kita, Tuhan memberikan akan sesuatu kelemah lembutan. Katakan bersama-sama, buah kelemah lembutan. Di dalam kehidupan saudara dan saya, ada sesuatu kelemah lembutan. Saya ingin setiap daripada kita mengetahui akan definisi daripada kelemah lembutan itu lebih dahulu. Yang mana di dalam bahasa Grekanya dikatakan yaitu praotes. Katakan bersama-sama praotes. Ya, sesuatu di dalam bahasa Grekanya yaitu praotes, yaitu kekuatan atau kuasa yang terkontrol. Kuasa atau kekuatan yang terkontrol yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan yaitu sesuatu kuasa yang besar sekali tetapi terkontrol. Yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti atau di dalam bahasa Inggrisnya gentle atau meekness, ya. Bukan berarti lembut seperti bubur, bukan saudara. Tetapi ada sesuatu kekuatan yang besar yang mana under control. Yaitu kelemah lembut. Kita hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang mana kelemah lembutan itu digambarkan seperti, tolong kembalikan ya. Seperti yaitu di mana sesuatu kekuatan yang besar daripada seekor kuda. Yang mana dijinakan. Sesuatu kekuatan yang besar. Yang mana dijinakan sehingga kekuatan itu tetap sama. Horse itu tidak berubah, tetapi terkendalikan dengan baik. Ada sesuatu kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Setiap daripada kita tidak bisa mengatakan bahwa memang dari lahir, aku dilahirkan secara demikian. Hidupnya kasar dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Karena Roh Kudus memberikan sesuatu kehidupan. Kehidupan yang under control daripada Allah sendiri. Allah mau mengontrol akan kehidupan kita. Roh Kudus yang mana sesuatu kekuatan yang mana kita boleh belajar. Ada sesuatu dinamis di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu eksosia di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu kratos di dalam kehidupan kita. Sesuatu kekuatan daripada Allah yang mengontrol akan kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita ada sesuatu kelemah lembutan. Sesuatu kelemah lembutan di mana kekuatan yang sama itu. Kuda mempunyai sesuatu kekuatan yang luar biasa. Sehingga dia tak sanggup ditunggangin oleh seseorang.
ataupun menarik akan kereta. Kenapa? Kekuatan yang sama itu under control. Under control. Di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan untuk setiap daripada kita, yaitu kelemah lembutan, di mana ada sesuatu kekuatan, kuasa yang under control. Atau kalau saya boleh katakan saudara, di dalam sesuatu perumpamaan ataupun ilustrasi yang lain. Berapa banyak melihat adanya sesuatu dam yang begitu besar, saudara yang pernah pergi ke Hoover Dam. Ya, Hoover Dam yang di dekat Las Vegas dan perbatasan dengan dekat dengan Arizona, ya di sana. Di situ sesuatu dam yang begitu besar. Saya pun, saudara, next week saya akan tolong doakan seperti biasa. Beberapa saat yang lalu saya pergi ke Holland, ya, saya mengucap syukur untuk doa-doa saudara semuanya untuk pelayanan di Holland, ya, dan Tuhan saat ini saya percaya Tuhan sedang bekerja untuk jemaat kita di Holland, dan next week saya akan berangkat, yaitu hari Thursday. Ya, tanggal 12 sampai nanti tanggal 23 saya berada di Holland, ya, untuk pelayanan di sana. Dan juga setiap hari saudara, ya, mereka sudah jadwalkan dari saya datang. Ya, saya datang karena di sini berangkat malam hari, sampai di sana pagi hari. Ya, jadi kalau sempat tidur di pesawat, ya mungkin hanya tidur beberapa jam, habis itu start dengan pelayanan, sudah dijadwal setiap hari dari pagi sampai sore, sampai tanggal 23 pagi saya akan kembali ke Houston. Ya, tolong doakan untuk pelayanan ini. Ya, di sana juga di dalam cuaca yang sangat dingin. Ya, tolong doakan untuk pelayanan semuanya. Ya, saya ingin untuk setiap daripada kita, mari biarlah pelayanan di Eropa ini juga menjadi pelayanan bagi kita semuanya. Ada amin saudara. Ya, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kegagahan, tetapi melainkan kita benar-benar meminta kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Kekuatan daripada Allah sendiri boleh bekerja untuk gerejanya. Amin. Di Holland. Ada amin saudara. Ya, saya berada di Holland saudara, saya diingatkan ada seorang brother yang mengatakan, ya, dia mengingat kepada saya bahwa kita ini hidup di bawah air, dia katakan. Oh really? Saya katakan. Dia menunjukkan saudara di sebelah kanan tanpa saya realize ternyata genangan di air hanya sekedar selokan saudara. Selokan itu ternyata ya lebih tinggi daripada datarannya saudara. Selokan airnya itu lebih tinggi daripada datarannya. Biasanya kalau di Indonesia selokan lebih rendah airnya daripada daratannya. Ada amin. Di sini pun juga demikian. Tetapi di sana air di selokan itu bisa lebih tinggi daripada daratannya. Nah, kalau kita boleh belajar bersama-sama, saya katakan, untuk apa semuanya ini? Ya memang Holland demikian dia katakan. Iya. Nah, di dalam kehidupan kita boleh melihat ada sesuatu dam yang begitu besar yang membendung. Sebenarnya ya kekuatan daripada air laut itu mereka gunakan untuk apa? Untuk tenaga listrik yang bisa menerangi akan seluruh daripada Holland. Membuat sesuatu tenaga yang mana Holland itu adalah kincir angin ya. Itu ada sebagian yang dari air saudara. Ya, yang diputarkan karena air sebetulnya. Ya. Disitulah kita boleh melihat sesuatu kekuatan yang terkontrol. Saya ingin perlihatkan gambar ya, silakan. Sesuatu kekuatan yang besar yang terkontrol. Saudara bisa bayangkan kalau kekuatan itu tidak terkontrol, maka dari itu seperti Holland akan penuh dengan air. Ada amin. Akan ada sesuatu kekacauan, ada sesuatu kematian, ada sesuatu kerusakan. Tetapi kekuatan yang terkontrol itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin saudara. Kelemah lembutan
Kita bisa ilustrasikan sebagai kekuatan yang luar biasa. Air mempunyai sesuatu kekuatan yang luar biasa pada saat dibendung. Dan bisa menghasilkan sesuatu banyak sekali berkat. Demikian juga kehidupan di dalam kelemah lembutan. Yang dikatakan di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-23. Kelemah lembutan kita akan dapat memberkati akan banyak orang. Setiap daripada kita. Saudara tentunya juga tahu, berapa banyak tahu bahwa penyakit itu bisa membunuh manusia. Ada amin saudara. Tetapi penyakit yang dijinakan menjadi apa saudara? Menjadi vaksin. Yang justru bisa memprotek. Ya. Di dalam kehidupan kita ada sesuatu kekuatan, tetapi biarlah kita jinakkan. Seperti kuda, seperti dam, seperti vaksin, ya, sesuatu yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk mempunyai sesuatu kelemah lembutan. Dan kita akan belajar hari ini bahwa kelemah lembutan kita, suatu contoh-contoh di dalam kelemah lembutan yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku apa? Lemah lembut. I am gentle, katakan. Bahwa Yesus sendiri gentle. Yesus sendiri lemah lembut. Tuhan sendiri mempunyai kelemah lembutan di dalam kehidupannya. Ada sesuatu kekuatan. Berapa banyak Tuhan Yesus mempunyai kekuatan yang sanggup melakukan akan segala perkara. Kekuatan ada di dalam hidupnya. Tetapi dia berkata, aku lemah lembut. Belajarlah daripada aku. Yesus katakan, Tuhan mau untuk setiap daripada kita hari ini boleh belajar daripada Tuhan sendiri. Di mana kalau kita boleh melihat akan kisah daripada kehidupan yang dikatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Di mana ayat yang ketujuh dikatakan pada saat perempuan Samaria. Perumpamaan yang dikatakan, bukan perumpamaan, sesuatu kejadian. Yang dikatakan pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan perempuan Samaria. Pada saat murid-muridnya pergi mencari apa? Roti. Saudara bisa bayangkan pada kalau saat itu yang terjadi murid-murid Tuhan ada di situ. Terjadi sesuatu kekacauan. Kenapa dituliskan di dalam tanda kurung di dalam firman Tuhan ya? Dikatakan bahwa murid-muridnya sedang pergi mencari roti. Karena apa? Karena sesuatu budaya yang tidak biasa, seorang laki-laki berbicara dengan seorang perempuan. Bukan sesuatu budaya karena sesuatu permusuhan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Tetapi bukankah Yesus mengetahui akan segala sesuatu? Yesus yang mengetahui akan seorang perempuan yang Yesus sendiri berkata bahwa di mana perempuan itu hidup bukan dengan siapa? Bukan dengan suaminya. Dia hidup bersama dengan siapa? Ya. Suami yang kelima, Saudara. Tuhan Yesus tahu dengan persis. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Sesuatu contoh di mana kelemah lembutan daripada Tuhan. Yesus berkata, berikan aku minum. Berikan aku minum. Sesuatu yang Tuhan Yesus minta. Berilah aku minum. Sesuatu di mana kita tahu bahwa kelemah lembutan daripada Tuhan terjadi yang sebenarnya mungkin kita berpikir di dalam kehidupan kita seharusnya Tuhan Yesus melakukan apa yang layak
untuk seorang yang berdosa seperti perempuan Samaria. Dia layak untuk menerima sesuatu teguran, menerima sesuatu amarah daripada Tuhan, menerima sesuatu hukuman. Tetapi Tuhan Yesus katakan, berilah aku minum. Berilah aku minum. Sesuatu kehidupan daripada Tuhan. Tuhan melakukan akan hal ini dengan kelemah lembutan. Di mana Tuhan sendiri berkata di dalam kelemah lembutannya, dia menawarkan akan air hidup. Di mana dia tidak akan haus lagi. Bahwa perempuan Samaria tidak akan haus lagi. Perempuan Samaria yang tidak akan haus sampai selama-lamanya dikatakan. Sesuatu kehidupan yang akan diterima daripada Tuhan. Diterima oleh perempuan Samaria yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam kehidupan setiap daripada kita boleh belajar daripada Tuhan. Thank you, Edo. Kita boleh belajar daripada Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita perlu kita belajar seperti Tuhan Yesus. Nanti kita akan melihat secara bersama-sama kenapa Tuhan melakukan demikian. Yang kedua, kita boleh belajar pada saat Tuhan Yesus. Yang pada saat di dalam Yohanes pasal yang ke-8, di dalam kitab John pasal yang ke-8, chapter 8, dikatakan di situ di dalam perumpamaan, bukan perumpamaan, perjumpaan maksud saya. Perjumpaan dengan seorang perempuan yang berzina. Di mana kita boleh melihat bahwa semua orang ingin merajam daripada orang yang berzina ini. Tetapi apa yang dituliskan oleh Yesus di atas tanah. Barang siapa tidak pernah berdosa. Biarlah hendaknya apa melemparkan batu lebih dahulu. Ada amin saudara. Bukankah Yesus tidak pernah berdosa? Seharusnya Tuhan Yesus bisa melemparkan batu yang pertama. Dan dia berhak untuk melemparkan batu yang pertama. Ada amin saudara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada perempuan Samaria ini. Tuhan begitu dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau. Tuhan Yesus tidak melemparkan akan batu. Tidak mengata-ngatai, tidak menegur. Dengan teguran, yang maksud saya dengan teguran yang kasar. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Yesus hanya berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Bukan Tuhan Yesus tidak deal dengan dosa. Bukan kelemah lembutan dia tidak deal dengan dosa. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Tetapi pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Yang ketiga, saudara ingat akan cerita yang dikatakan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-19. Yaitu cerita daripada Sakius. Sakius seorang yang pendek. Sakius di mana dia adalah seseorang yang suka memeras. Sakius seorang yang kaya raya. Karena hasil daripada pemerasan. Karena hasil daripada di mana dia menekan akan banyak orang. Dia seorang tax collector kalau boleh dikatakan. Bahwa disitulah Sakius sangat dibenci oleh banyak orang. Sehingga orang tidak peduli dengan dia. Orang banyak berkerumun mengerumuni akan Tuhan. Sakius tidak bisa melihat Tuhan pada saat itu. Sehingga dia naik di atas pohon. Sakius sebenarnya seperti apa yang dilakukan oleh banyak orang sepatutnya Sakius dihukum.
Karena dia memeras banyak orang. Karena dia melakukan banyak hal yang tidak baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yesus berkata, Sakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perkataan-perkataan yang menurut mungkin saudara dan saya tidak masuk akal. Tetapi disinilah kita bisa melihat bahwa perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan yang lemah lembut yang Tuhan Yesus punyai. Yang Tuhan Yesus lakukan oleh banyak orang yang semestinya layak untuk menerima hukuman, layak untuk menerima perkataan-perkataan mungkin ya yang tidak baik, mungkin layak untuk menerima apapun saja. Karena kesalahan dan dosa daripada orang ini. Tetapi Yesus katakan, berilah aku minum. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Yesus pun berkata kepada Sakius, Sakius turunlah. Aku akan numpang ke rumahmu. Aku akan mampir ke rumahmu. Sesuatu perkataan yang mana perkataan yang lemah lembut yang disampaikan oleh Tuhan. Kelemah lembutan bukan hanya sekedar perkataan, tetapi sesuatu tindakan yang ada di dalam hati. Sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan. Yang disampaikan kepada Sakius, yang disampaikan kepada perempuan yang berzina, yang disampaikan kepada seorang perempuan Samaria yang mempunyai 5 suami. Yang suaminya begitu banyak. Yesus berkata, ya, berilah aku minum. Sesuatu yang kita boleh belajar. Kenapa Tuhan Yesus tidak menuduh, tidak menghukum, tidak kondem akan orang itu? Kenapa Yesus tidak memperlakukan yang sepatutnya mereka harus menerima? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Ada amin, saudara. Setiap daripada kita, saya percaya saudara mempunyai sesuatu kekuatan. Yang mungkin saudara bisa untuk saudara lemparkan atau saudara keluarkan, memang sepatutnya orang-orang menerima menurut pikiran kita. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah saudara dan saya lemah lembut. Biarlah saudara dan saya lemah lembut. Karena apa? Karena untuk keselamatan mereka. Kita sering menghukum. Kita mungkin di dalam kehidupan kita bersama dengan suami, istri bersama dengan suami dengan istri. Sesuatu kehidupan di mana sering tidak ada sesuatu kelemah lembutan. Sering kali kita berbicara sesuatu yang kasar. Sering kali tindakan kita berkata-kata sesuatu yang kasar. Karena apa saudara? Karena kita lupa akan keselamatan. Kita lupa untuk pertobatan daripada orang lain. Yesus melakukan semuanya karena Tuhan mau ada sesuatu keselamatan. Yesus berkata bahwa Yesus hadir, Yesus tinggal di dunia ini bukan untuk menghukum, bukan untuk kondem, melainkan untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka. Di dalam kehidupan kita sering ingat di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap daripada kita yang percaya kepada Dia tidak apa? Binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang apa? Supaya saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal. Kita mungkin sering kita stop sampai di sini. Tetapi kita lupa saudara, sebenarnya ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 boleh mengingatkan kepada kita, dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan.
bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Yesus turun, Allah mengutus Yesus untuk turun ke dunia. Kenapa Yesus lemah lembut? Karena dia untuk menyelamatkan. Kalau kita mau belajar akan kelemah lembutan, biarlah kita boleh selalu ingat. Kita boleh selalu ingat, kenapa Tuhan lemah lembut? Karena ada sesuatu misi. Misinya yaitu keselamatan. Pada saat saudara dan saya berpikir tentang keselamatan, keselamatan daripada istri, keselamatan daripada suami, keselamatan daripada anak, keselamatan daripada mungkin orang tua, saudara akan berbicara, saudara akan bertindak dengan lemah lembut. Ada amin saudara. Tetapi pada saat saudara tidak berpikir, pada saat kita tidak mempunyai visi atau misi untuk keselamatan daripada orang lain, oleh sebab itu kita akan yang keluar dari perkataan kita, yang keluar dari tindakan kita, bukan kelemah lembutan, tetapi power yang begitu besar, yang akan mungkin membunuh orang, mungkin akan menghancurkan, seperti kekuatan daripada air. Kalau dam itu kita buka begitu saja, akan membunuh akan banyak orang. Kenapa? Karena kita tidak mengontrol. Oleh sebab itu biarlah kita kontrol. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, kita mengizinkan untuk membendung kita. Sehingga yang keluar dari kita, dengan kita berpikir tentang keselamatan akan orang lain, maka dari itu mereka akan dipulihkan, mereka akan diselamatkan. Kenapa saudara dan saya harus lemah lembut? Karena orang yang berdosa, orang yang bersalah, seperti bola kaca yang fragile, bola kaca yang mudah pecah saudara. Mereka tahu mereka berdosa. Berapa banyak Sakyus mereka tahu, seperti Sakyus tahu bahwa dia seorang yang berdosa. Saya percaya dia tahu. Berapa banyak perempuan Samaria, ya, kita tahu bahwa perempuan Samaria ini adalah perempuan yang berdosa dan dia sendiri tahu bahwa dia adalah perempuan yang berdosa. Kalau dia tidak tahu, dia tidak akan mengaku. Ada amin saudara. Berapa banyak orang yang berzina. Orang yang berzina ini juga tahu akan dosanya. Hidup mereka itu seperti bola kaca. Yang fragile, yang mudah pecah. Kalau kita tidak dengan lemah lembut, mereka akan binasa. Mereka akan pecah. Oleh sebab itu Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi Yesus datang dengan lemah lembut untuk menyelamatkan. Ada amin saudara. Dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-11. Dikatakan seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya, menghimpunkan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk domba dituntunnya dengan gently, dengan hati-hati. Ya, seperti seorang gembala. Bagaimana melindungi, mengangkat, memangku akan domba-dombanya. Ya. Dengan apa? Dengan lemah lembut. Tentunya saudara yang pernah melihat ataupun pernah mengalami justru di mana ada sesuatu accident, di mana para medik, firefighter, mereka yang bekerja pada saat itu melakukan akan tugasnya, mereka mengambil akan orang-orang dari dalam mobil yang pada saat mobil itu accident. Mereka menarik begitu saja? No. Mereka mengangkat dengan lemah lembut. Supaya mungkin kalau ada yang patah, jangan tambah patah. Jangan tambah membunuh. Ada amin saudara. Orang yang baru accident ini fragile. Maka dari itu diangkat secara hati-hati. Bahkan mungkin diberikan papan lebih dahulu. Masih di dalam kursi, diberikan papan lebih dahulu dan lain sebagainya. Supaya ininya dikasih cash lebih dahulu. Supaya apa? Mungkin belum tentu patah, tetapi sudah dipelihara lebih dahulu, diselamatkan lebih dahulu.
dengan gently, dengan lemah lembut, dibawa, diangkut. Dengan pikiran, paramedik memikirkan, firefighter memikirkan keselamatan daripada orang ini. Kalau paramedik dan firefighter tidak memikirkan akan keselamatan, sudah pasti mereka akan mengeluarkan dengan semaunya. Mereka akan melakukan semuanya dengan tidak hati-hati. Kenapa melakukan dengan hati-hati? Karena orang yang mengalami kecelakaan di dalam keadaan yang fragile. Ada amin saudara. Di dalam kehidupan kita, biarlah kita cara memandang kita. Cara kita melihat sehingga kita bisa melakukan dengan lemah lembut. Sehingga kita bisa melakukan dengan apa yang Tuhan mau. Bahwa buah roh yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan ada di dalam kehidupan kita, biarlah kita hidup under control. Jangan kita mengumbarkan akan kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh mengontrol akan semuanya ini. Kadangkala di dalam kehidupan kita, kenapa Tuhan mengajarkan? Justru pada saat kita menghadapin, pada saat saudara dan saya menghadapin orang-orang yang mungkin orang ini melawan kita dan lain sebagainya, Tuhan mengajar kepada kita untuk kita tetap terus lemah lembut. Untuk Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita lemah lembut. Justru disinilah buah roh itu terus berkembang di dalam kehidupan kita. Saudara buka bersama-sama dengan saya di dalam 1 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-25. 2 Timotius pasal kedua ayat yang ke-25. Dikatakan di sini, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Justru terhadap orang-orang yang suka melawan kita, justru kita bertindak lemah lembut. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk memperoleh akan kelemah lembutan yang Roh Kudus ajarkan kepada kita. Amin. Dikatakan selanjutnya, dikatakan dalam ayat itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-25 tadi, dikatakan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk apa? Bertobat. Jadi biarlah kita melakukan kelemah lembutan sebagaimana Roh Kudus memimpin kita. Supaya apa? Supaya izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan. Mungkin Tuhan mau untuk orang itu bertobat. Tuhan mau untuk bertobat sehingga kita melakukan semuanya dengan kelemah lembutan kita. Ada amin saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita sering juga menghadapi orang-orang yang mungkin ingin untuk menjatuhkan kita, tidak hanya melawan kita tetapi menjatuhkan kita. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh apa? Berkat. Ya, di situ dikatakan untuk kita ini jangan jangan membalas, jangan melakukan apa yang kita terima daripada mereka, tapi justru dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut kita memberkati akan mereka. Dengan memberkati mereka justru saudara diberkati. Ada amin saudara. Justru pada saat kita memberkati orang yang mungkin mengatakan caci maki kepada kita, yang mungkin melawan kita atau menjatuhkan kita, justru kita kembalikan kepada mereka suatu berkat sehingga saudara dan saya menerima akan berkat. Berkat salah satu yang Tuhan ingin berikan kepada saudara, yaitu berkat apa yang ada di dalam kehidupan Tuhan, yaitu berkat kelemah lembutan. Ada amin saudara. Setiap daripada kita akan menerima akan lemah lembut pada saat kita dapat memberkati mereka dengan lemah lembut. Dengan tindakan kita yang lemah lembut, dengan sesuatu perkataan kita yang lemah lembut, Tuhan mau. Berapa banyak mau belajar akan hal ini?
Ada amin saudara. Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk kita hidup di dalam kelemah lembutan. Dan juga janganlah kita melewati akan setiap ajaran ataupun didikan ataupun instruction. Proverbs chapter 4, ya Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan berpeganglah pada didikan. Didikan perkataan firman Tuhan ya yang mendidik kita akan mengajar kita akan hidup di dalam kelemah lembutan. Maka dari itu jangan kita meremehkan, dikatakan di dalam pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan jangan kita meremehkan. Ya, Amsal 13 pasal 13 jangan meremehkan akan firman. Jangan meremehkan akan ajaran. Jangan meremehkan akan sesuatu instruksi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, karena disitulah Tuhan mengajar kepada kita untuk kita hidup di dalam sesuatu kelemah lembutan. Saudara dan saya akan belajar melalui orang-orang yang mungkin ingin menjatuhkan kita, orang-orang yang mungkin akan yang melawan kita, ya, tetapi Tuhan mau. Dari balik semuanya ini, Tuhan mau juga memberkati kita. Tuhan mau untuk mengajar akan kehidupan kita, untuk kita boleh hidup di dalam kelemah lembutan. Amin saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapak